Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di kota Bojonegoro ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, kalau kita bandingkan perkembangan dakwah sunnah hari ini dengan sekian belas tahun yang lalu, kita akan melihat banyak sekali perbedaannya. Kalau dibikin grafik, maka grafik dakwah sunnah saat ini itu jauh melonjak ke atas. Mulai dari kampung-kampung sampai kota-kota besar. Mulai dari rumah-rumah sampai masjid-masjid jami'. Masuk ke kampus-kampus, pondok-pondok pesantren sunnah, sampai menolak-nolak santri karena saking banyaknya yang daftar. Peran media tidak bisa dipandang sebelah mata. Baik itu televisi, radio, internet, media sosial, yang ini semakin mempercepat perkembangan dakwah ini. Namun, sudah merupakan sunnatullah. Pohon semakin tinggi, maka angin yang menerpanya pun akan semakin besar. Angin yang menerpa pohon kelapa tidak sama besarnya dengan angin yang menerpa rumput. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa semakin tinggi sebuah pohon, maka angin yang menerpanya semakin besar, dakwah sunnah pun seperti itu. Semakin besar, maka tantangannya pun juga akan semakin besar. Baik itu tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam. Tantangan dari luar kita sudah sering mendengar. Orang yang tidak suka
dengan berkembangnya pemahaman tentang kemurnian ajaran Islam. Atau orang yang tidak suka karena mata pencahariannya terganggu. Atau orang yang tidak suka karena umat Islam semakin pintar, semakin bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga respon untuk mengganggu dakwah sunnah ini pun juga kita lihat semakin marak. Walaupun penerimaan kepada dakwah sunnah juga tidak kalah maraknya. Ini tantangan dari mana? Tantangan dari luar. Tantangan dari dalam ada. Dari dalam itu maksudnya dari siapa? Ya dari kita-kita ini yang sudah ngaji. Di antara tantangan dari dalam yang kita hadapi saat ini adalah fenomena ngaji tanpa arah. Apa? Ngaji tanpa arah. Maksudnya apa? Nanti kita akan jelaskan. Ngaji tanpa arah ini ada level-levelnya. Jadi yang punya level itu enggak cuma geprek saja. Ngaji tanpa arah juga ada level-levelnya. Ada level orang awam. Ya. Ada level ikhwan akhwat yang sudah ngaji. Mulai yang mana dulu? Yang awam dulu apa yang sudah ngaji dulu? Kita bahas yang mana dulu? Awam dulu? Apa yang sudah ngaji? Sudah ngaji? Enggak apa-apa ini. Digebuki dulu enggak apa-apa ini. Kita bahas dari yang level awam dulu. Fenomena ngaji tanpa arah yang ada di kalangan para awam adalah ketika mereka tidak selektif dalam menuntut ilmu agama. Tidak apa? Selektif dalam menuntut ilmu agama. Maksudnya bagaimana Ustaz? Tidak milah dan tidak milih. Yang penting asal pinter ngomong. Lebih parah lagi, yang penting ceramahnya lucu. Berarti ini Ustaz favorit. Padahal kalau mau cari lucu-lucuan kan lebih lucu siapa? Pelawak. Lebih lucu pelawak. Sehingga terjadi persaingan antara ustaz dengan pelawak. Padahal di dalam menuntut ilmu agama, para ulama kita dari dulu itu sudah berpesan supaya kita selektif. Di antara pesan yang disampaikan oleh ulama kita, seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah. Siapa? Muhammad bin Sirin. Beliau pernah berkata, "Inna hadzal ilma dinun." Ilmu syar'i itu adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama tersebut. Lihat di sini maksudnya adalah yang selektiflah kalian. Dipilah dan dipilih.
Saya pernah ngisi pengajian judulnya Antara Dokter dengan Kiai. Apa judulnya? Antara dokter dengan kiai. Apa ada masalah antara dokter dengan kiai? Ada masalah? Enggak. Dokter juga sering konsultasi sama kiai. Kiai juga sering berobat kepada dokter. Enggak ada masalah. Antara MUI dengan ID juga enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika banyak orang mau pergi ke dokter dia selektif, ketika mau ngaji dia tidak selektif. Ketika sakit gigi, perginya ke dokter apa? Apa ada orang pergi ke dokter hewan? Bisa saja orang mengatakan kan sama-sama dokter. Bahkan ada di antara kita, dokter gigi pun pilih-pilih. Padahal misalnya di kota ini ada 5 dokter gigi. Akan dipilih dari 5 ini yang kira-kira paling apa? Paling mahal. Biasanya katanya kalau paling mahal itu obatnya cespleng. Padahal belum tentu juga kan ya. Cuman itu menunjukkan bahwa banyak orang itu kalau mau ke dokter pilih-pilih. Tapi kalau mau ngaji kok nggak pilih-pilih. Padahal yang akan kita jadikan bekal untuk menghadap kepada Allah. Itu ilmu agama apa? Gigi. Mana yang akan kita bawa? Ilmu agama. Salah milih dokter, paling penyakitnya nggak sembuh. Salah milih guru. Sengsaranya bisa sampai dibawa ke akhirat. Nggak cuma di dunia saja. Maka memilih guru itu adalah sebuah keniscayaan. Saking perlu hati-hatinya sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti bahwa di akhir zaman itu akan muncul du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak ke neraka jahannam. Si kepriwe. Gimana kok ada dai ngajak kepada neraka jahannam? Semua dai ya mestinya ngajak kemana? Ke surga. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi membuat kita harus ekstra hati-hati ketika akan belajar agama. Jangankan yang tidak punya ilmu agama, yang punya ilmu agama saja, kita perlu selektif. Karena tidak setiap orang yang punya ilmu agama layak diambil ilmunya. Karena para ulama kita itu ketika menyebutkan kriteria orang yang bisa diambil ilmunya itu bukan hanya dilihat dari banyak tidaknya ilmu dia. Bukan hanya itu. Selain dilihat banyak tidaknya ilmu yang dia miliki, juga dilihat bagaimana akhlaknya. Ada nggak orang yang paham kewajiban sholat tapi tidak sholat? Ada nggak? Ada atau tidak? Banyak. Adzan dikumandangkan malah mainan perkutut. Wonten. Wonten. Malah mancing. Malah mainan apa? Dara. Ya. Burung merpati. Padahal tahu dia sholat itu hukumnya wajib. Ada kisah ulama hadis, saya lupa namanya.
sebelum dia berguru, ngambil hadis dari seorang guru, dia survei dulu. Begitu sampai ke situ ternyata guru yang rencananya mau diambil ilmunya ini mau nangkep kudanya tapi kesulitan. Kudanya lari sana, lari sini. Akhirnya guru yang akan diambil ilmunya ini bersiasat, pakai taktik. Dia ambil ember, yang biasa ember itu untuk kasih makan, padahal embernya tidak ada isinya. Manggil kuda gimana? Gitu. Bukan kur. Kur ayam ya. Ini dari Jamprong mestinya tahu cara manggil kuda. Ya. Dipanggil kudanya, begitu mendekat, sambil dia bawa apa? Ember yang biasa buat tempat makanan, tapi kosong. Kudanya pikir, kudanya memikir. Kuda apa bisa mikir? Ya kuda berinsting, oh ini mau dikasih makan. Ternyata begitu sampai di situ, pegang, ternyata nggak ada makanannya. Murid tadi langsung nggak jadi ngambil ilmu dari guru. Kenapa? Wah, guruku bohong. Bohong sama siapa? Kuda, bayangkan. Bohong sama kuda. Nggak jadi diambil ilmunya. Ini menunjukkan betapa ulama kita dahulu itu sangat selektif di dalam memilih guru. Karena yang diambil dari guru itu bukan cuma ilmunya, tapi diambil akhlaknya. Diambil cara tutur katanya. Dari sini kita bisa mengetahui kenapa para sahabat Rasul itu hebat-hebat. Karena gurunya hebat. Sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, kalau kayak gitu kita fanatik nantinya Ustadz. Yang bilang harus ngambil dari satu orang tuh siapa? Dari tadi kita nggak pernah ngomong ambil dari si atok. Nggak ada kita ngomong kayak gitu. Kita cuma sampaikan, lihat orang yang punya kompetensi. Ilmunya mumpuni, akhlaknya cocok dengan ilmunya. Yang kedua, yang pertama ilmunya mumpuni, yang kedua akhlaknya sesuai dengan ilmunya. Yang ketiga, apakah guru tersebut memiliki kemampuan untuk mentransfer ilmu yang dia miliki atau tidak? Alias bisa nggak dia memahamkan ilmu yang dia miliki kepada orang lain? Jangan dikira setiap orang yang punya ilmu itu bisa memahamkan orang lain dengan ilmu yang belum tentu. Karena memahamkan sesuatu kepada orang lain itu butuh ilmu lagi. Orang yang layak diambil ilmunya, dia tahu bagaimana cara membimbing murid-muridnya supaya paham ilmu yang diajarkan. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan walakin kunu rabbaniyina. Jadilah kalian manusia-manusia yang rabbani.
Ditafsirkan oleh sebagian ulama, ulama yang Rabbani itu adalah ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu-ilmu yang levelnya tinggi. Jadi sinau itu ada apanya? Ada tahapannya. Nanti kita akan bahas. Ya. Kalau boleh saya umpamakan itu seperti bayi latihan makan. Bayi latihan makan pertama kali apa yang dimakan? Apa? ASI. Oh ya Ustaz, tanahnya makan. Ya apa yang masuk ke perutnya pertama kali adalah ASI. Setelah ASI, kok langsung bubur? Pisang. Jenengan punya anak enggak toh? Itu urusan orang belakang Ustaz. Habis pisang apa? Bubur. Habis bubur? Astagfirullah, sate ya. Nasi apa? Nasi tim, nasi halus. Baru kemudian pelan-pelan. Apa ada bayi baru lahir langsung dikasih nasi rawon? Ya langsung rahimahullah toh. Ya. Orang belajar agama itu ada tahapannya. Nanti kita akan jelaskan. Ketika kita bahas ngaji tanpa arah level ikhwan yang sudah ngaji. Selektif dalam memilih guru, satu, apakah beliau ilmunya itu mumpuni atau tidak. Yang kedua apa tadi? Akhlaknya sesuai dengan ilmunya atau tidak. Yang ketiga, bisa mentransfer ilmu yang dia miliki dengan baik kepada murid-muridnya atau tidak. Yang kedua tadi, apakah akhlaknya termasuk akidahnya. Jadi nggak cuma akhlak. Akidahnya juga. Sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah atau tidak. Diceritakan bahwa Imam Bukhari punya guru 1000. Berapa? 1000. Wa kulluhum min ahli sunnati wal jamaah. Dan 1000-1000-nya itu semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi enggak cuma banyak-banyakan guru, tapi banyak dan selektif. Makanya tadi saya katakan, ketika kita sampaikan kita harus selektif dalam mencari guru, itu bukan berarti ngajarin fanatik, enggak. Kita enggak pernah katakan belajar hanya dari si Atok. Jangan. Kalau orang cuma tahu satu guru saja, biasanya dia akan fanatik kepada guru tersebut. Makanya dahulu para ulama kita biasa melakukan ar-rihlatu fi talabil hadis. Apa ar-rihlah? Melakukan perjalanan jauh dalam rangka untuk belajar hadis. Kalau sekarang ya dari Bojonegoro kemana? Madiun, Bojonegoro ke Jamprong, Bojonegoro ke Surabaya. Untuk mencari ilmu agama. Kapan mereka rihlah? Ketika mereka menghabiskan ilmu ulama yang ada di negerinya. Ulama Bojonegoro ini ambil ilmunya semuanya dikuras habis. Baru kemudian pindah ke daerah yang lain. Semakin meluas. Begitulah dahulu para ulama kita. Sehingga ulama kita hasilnya enggak fanatik. Karena punya banyak guru. Tapi gurunya itu betul-betul guru yang terseleksi. Jadi jenengan itu kalau sudah ngefan sama seorang ustadz, coba cari ustadz yang lain. Jangan ngajinya sama ustadz anu tok.
Nun sewu. Kalau masih ada ustaz-ustaz yang lain, kemudian jenengan ngajinya cuma ustaz anu tok, nun sewu nggih. Nanti seperti orang pakai kacamata napa? Kuda. Walaupun kita bukan kuda. Jangan. Ya. Cari ustaz yang lain. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada orang yang lebih berilmu. Jangan, wah ustadz ini sudah paling wah. Nanti ternyata cari ada yang lebih wah lagi ilmunya. Nah, ini adalah level yang pertama. Ngaji tanpa arah, level orang awam. Nah, siap-siap sekarang kita pindah ini. Level orang yang sudah ngaji. Ustadz, masa ikhwan akhwat yang sudah ngaji bisa terjerumus kepada fenomena ngaji tanpa arah? Bisa. Bahkan mereka yang sudah belasan tahun ngaji pun, atau puluhan tahun ngaji pun bisa terjerumus kepada fenomena ngaji tanpa arah. Kok bisa Ustadz? Bisa. Terus dampaknya apa Ustadz? Dampaknya bahaya. Bahayanya di mana Ustadz? Nggak sampai ke tujuan. Coba sekarang kalau jenengan keluar dari rumah nggak tahu mau kemana. Ditanya sama orang, loh jenengan mau kemana? Nggak tahu. Ngalor apa ngidul? Nggak tahu. Ngetan apa ngulon? Nggak tahu. Loh jenengan tuh mau kemana toh? Nggak tahu. Sekarang saya tanya sama antum semua. Ngaji itu tujuannya buat apa? Buat apa? Cari ilmu. Ilmu buat apa? Diamalkan. Diamalkan supaya masuk surga. Berarti kalau salah nggak punya arah ketika ngaji, kalau nggak sampai surga gimana? Bahaya toh? Ya. Jadi ngaji tanpa arah itu bahaya, nggak gampang. Urusannya itu nggak remeh. Bisa nggak sampai ke tujuan kita. Ya. Kalau cuma perjalanan di dunia, nggak sampai tujuan, paling kan pengennya ke Surabaya, kesasar kemana? Mana? Tuban, ya, Bojonegoro, masih ada temen. Ya. Kalau di akhirat kesasar, tujuannya cuma ada dua, surga, neraka. Kalau nggak sampai surga, na'udzubillah min dzalik. Maka urusan ngaji tanpa arah ini bukan urusan yang remeh. Karena efeknya bahaya, dahsyat, mengerikan. Ciri-cirinya apa Ustaz ngaji tanpa arah? Kita sudah menjurus ini kita. Ciri-ciri ngaji tanpa arah. 1. Ngajinya nggak pakai skala prioritas. Apa? Ngajinya nggak pakai skala prioritas. Ilmu agama itu semuanya penting. Tapi di antara yang penting-penting itu ada yang paling penting. Itu namanya prioritas. Ilmu agama itu ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Prioritas adalah mementingkan yang napa? Fardhu ain. Prioritas ini sudah ada sejak zaman Rasul SAW. Dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Beliau bercerita,
kunna ghilmanan hazawiratan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata Jundub bin Abdillah, dahulu anak-anak kecil yang sudah cukup kuat untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kami pelajari? Fata'allamnal imana qablal Qur'an. Dahulu kami itu belajar iman sebelum belajar Quran. Belajar apa? Iman sebelum belajar Quran. Tsumma ta'allamnal Qur'an. Kemudian setelah itu kami belajar iman. Setelah belajar iman baru belajar apa? Al-Quran. Fazdadna bihi imanan. Maka ketika kami belajar Al-Quran, iman kami semakin kuat. Kemudian beliau membandingkan dengan masa sesudah masa tersebut. Wa innakumul yawma. Adapun kalian saat ini ta'allamunal Qur'ana qoblal iman. Kalian sekarang kebalik belajar Quran dulu baru belajar iman. Hadis ini ngajaran kita prioritas di dalam memilih ilmu. Iman yang dimaksud adalah tauhid, akidah yang benar. Dan itu hukumnya fardu ain. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal siapa yang menciptakan kita. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Usulul Thalathah, setelah beliau menjelaskan kewajiban kita untuk ilmu, amal, dakwah, terus apa? Sabar, beliau katakan wajib bagi kita untuk mengenal 3 hal. Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu dinil Islam. Wajib hukumnya mempelajari tentang Allah siapa, mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal agama Islam. Ini namanya prioritas. Bahkan secara khusus sampai-sampai beliau menulis buku judulnya Ta'limus Sibyan At-Tauhid. Bagaimana ngajari anak-anak kecil tauhid. Buku khusus. Inilah prioritas kita. Ustaz, alhamdulillah, udah hafal Ustaz. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Ngapal dok? Gak cukup. Ketika orang-orang ditanya di kuburan, pertanyaannya berapa? 3 kan? Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Antum kalau ditanya sekarang bisa jawab? Alhamdulillah. Berarti sudah siap ya? Siap apa? Sudah siap mati? Ternyata yang akan menentukan bisa menjawab atau tidak bisa menjawab itu bukan sekarang kita hafal atau tidak hafal. Buktinya apa? Buktinya orang-orang yang gagal menjawab. Kan nggak semuanya ditanya dengan 3 pertanyaan itu di alam kubur semuanya bisa menjawab. Kan tidak semuanya kan. Ada yang tidak bisa. Di antara yang diceritakan dalam hadis orang yang gagal menjawab. Apa katanya? Ha la adri. Ketika ditanya siapa Rabbmu? Aku nggak tahu. Siapa nabimu? Aku nggak tahu. Apa agamamu? Aku nggak tahu. Setelah itu apa katanya? Sami'tun nasa yaquluna faqultuhu. Aku dahulu di dunia dengar orang-orang ngomong A. Aku ikut-ikutan ngomong A.
Berarti orang-orang yang ketika dunia dalam masalah akidah cuma apa tadi? Ikut-ikutan di kuburannya. Gak bisa jawab. Maka gak cukup hanya sekedar ngapalkan rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Tapi pelajari iman kepada Allah itu apa? Iman kepada malaikat itu apa? Iman kepada Rasul itu apa? Ini kewajiban setiap Muslim. Hukumnya fardhu ain. Apa cuma akidah tok yang hukumnya fardhu ain? Ada nggak yang lain yang fardhu ain selain akidah? Ada nggak? Apa? Kok sholat? Sebelum sholat. Ya itu udah masuk akidah. Sebelum sholat apa? Toharoh. Apa toharoh? Cara wudhu, cara bersuci. Ini wajib untuk kita pelajari. Cara sholat bagaimana. Cara takbiratul ihram. Bacaannya bagaimana. Sebelum belajar yang lain-lainnya. Masya Allah. Ilmu umum sampai S3. Ilmu agama? S-tung-tung. Mendalami ilmu tentang keinsinyuran, tentang kedokteran sampai puncaknya. Cara wudhu yang benar nggak bisa. La haula wa la quwata illa billah. Yang lebih parah lagi, ngaji yang diurusi fitnah. Ini lebih parah lagi. Tahdir sana, tahdir sini. Masya Allah. Cara sholat yang benar belum belajar. Akidah yang benar ketika diajarkan malah pada mengheningkan cipta. Begitu Ustaz yang ngomong masalah tahdzir langsung, wah ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Melek semuanya. Ini ngaji model apa ini? Ya. Harus punya prioritas. Ini yang keberapa ini? Kok yang kedua? Ciri ngaji tanpa arah, level ikhwan akhwat. Ciri yang apa ciri yang pertama? Tidak punya prioritas. Yang kedua, ciri ngaji arah, ngaji tanpa arah adalah ngaji tidak sistematik. Apa? Ngaji tidak sistematik. Apa itu Ustaz maksudnya? Belajar itu seperti yang tadi saya katakan, diumpamakan seperti bayi apa tadi? Latihan makan dan minum. Yang namanya ngaji itu ada tahapannya. Dari yang dasar, setelah dasar apa? Menengah, setelah menengah, lanjutan. Ada dasar, ada menengah, ada lanjutan. Semua ilmu agama, mau ilmu hadis, mau ilmu tafsir, mau ilmu akidah, mau ilmu fikih, mau ilmu waris, semua ilmu agama, para ulama kita sudah mengarang di setiap bidang-bidang ilmu agama itu dari level paling rendah, lanjutan sampai yang level rendah, menengah sampai yang lanjutan. Semuanya sudah dikarang. Akidah ada, fikih ada, akidah yang level paling bawah, akidah yang level menengah, akidah level lanjutan. Fikih juga sama. Fikih paling nopo? Dasar. Terus fikih menengah, fikih lanjutan.
Tafsir juga sama. Tafsir level paling mendasar. Terus level menengah, level semuanya. Akidah juga sama, hadis juga sama, tafsir juga sama, faraid juga sama. Semuanya pakai tahapan. Dan biasanya orang kalau belajarnya nggak pakai tahapan, seperti tadi, bayi apa? Langsung dikasih nasi rawon. Pernah nggak jenengan mendengar orang ngomong, nek ngaji ojo dhuwur-dhuwur, mbok stres. Pernah dengar? Berarti ngaji agama itu bikin orang stres gitu. Kalau saya memahami ungkapan itu adalah karena ngajinya nggak pakai tahapan, nggak sistematik. Wong belum apa-apa kok sudah langsung belajar yang tinggi-tinggi. Ya kayak bayi yang dikasih makan nasi rawon. Baru harusnya ASI sudah kasih nasi rawon. Maka belajar itu ada tahapannya. Berarti kalau belajar ada tahapannya, cukup nggak pengajian sekali, 2 kali? Nggak cukup. Makanya ngaji itu jangan cuma tablik akbar terus. Kalau nggak ada tablik akbar, nggak ngaji. Jangan. Penting nggak? Perlu nggak tablik akbar? Perlu. Itu tablik akbar itu perlu. Buat apa? Motivasi. Buat motivasi. Buat refreshing. Buat refreshing. Tapi yang harus kita tekuni adalah pengajian yang sifatnya rutin. Yang ada tahapannya. Kalau belajar akidah ya dimulai dari ilmu yang paling dasar. Setelah selesai khatam pindah ke level yang menengah. Khatam pindah ke level di atasnya. Seperti itu belajar yang sistematik itu. Saya kasih contoh misalnya hadis. Yang paling dasar itu biasanya diajarkan namanya Arba'in Nawawi. Biasanya seperti itu. Belum belajar Arba'in Nawawi sudah langsung Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari. 15 jilid. Langsung beli. Pasang di ruang tamu. Buat apa dipasang? Buat nakut-nakuti tamu. Kamu beli buku itu buat apa toh? Arba'in dulu pelajari sampai selesai. Ya. Tafsir juga sama. Langsung pengen belajar tafsir Imam Tobari. Jilidnya segini nih jilidnya. Lebih tebal daripada meja ini. Lalu tafsir Sa'di aja belum selesai. Belajar tafsir yang ringkas dulu. Ada yang lebih ringkas dari tafsir Sa'di, tafsir Muyassar. Yang diterbitkan oleh Mujamma' al-Malik Fahad di Madinah. Kata per kata, maknanya yang paling pokok. Ya. Baru kemudian melangkah tafsir Baghawi, melangkah tafsir Ibnu Katsir. Baru kemudian yang agak besar dikit. Yang paling besar tafsir Tobari. Fikih juga sama. Dalam mazhab Syafi'i itu ada fikih yang paling mendasar itu ada matan Abi Syuja' Al-Ghayatu wat Taqrib. Ya. Nanti bisa melangkah ke level berikutnya sampai kemudian yang paling besar antara lain Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi. Nah ini belum pernah belajar matan Abi Syuja' sudah langsung naik ke Majmu'. Ya. Maka ini ciri yang keberapa? Ciri yang kedua. Ustadz, itu supaya kita tahu tahapan-tahapan itu bagaimana? Harus pakai guru. Harus pakai apa? Guru. Tidak bisa belajar otodidak. Berarti nggak perlu baca Ustadz. Perlu baca. Tapi jangan jadikan buku itu sebagai gurumu.
Man kana syaikhuhu kitabahu kana khata'uhu aktsara min sawabihi. Barang siapa yang gurunya itu buku, maka lebih banyak salahnya daripada benernya. Harus merguru. Makanya tadi di awal kita sudah katakan harus selektif dalam mencari guru. Guru yang layak untuk diambil ilmunya selain yang memang punya ilmu, akhlaknya sesuai, akidahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Juga guru yang bisa memahamkan ilmu agama kepada murid-muridnya. Caranya dari yang paling dasar, kemudian naik lagi sampai naik lagi. Begitu. Dan sering guru yang seperti itu, sering ya kenyataannya muridnya itu banyak apa sedikit? Guru yang kayak gitu biasanya muridnya banyak apa sedikit? Hah? Banyak. Yang tekun itu banyak apa sedikit? Sedikit. Apalagi sudah belajar-belajar yang harus praktek-praktek itu. Ya, misalnya nih belajar tajwid gitu. Belajar tajwid, baca tahsin itu kan harus apa? Harus praktek satu-satu. Begitu dibuka pertama kali yang hadir 200. Begitu mulai setelah teori kan praktek, mulai praktek merotoli itu. Lama-lama tinggal berapa? 2. Ya seperti orang lomba lari lah. Yang pertama kali start itu yang lari 1.000 orang. Nanti yang sampai masuk finish berapa? Ya juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Berapa orang? 6 orang. Terus yang sisanya 994 itu apa? Penggembira. Berarti yang belajar tahsin awal-awal itu gimana? Jadilah antum yang masuk sampai garis finish. Ya. Jangan sampai kita belajar dari dulu nggak khatam-khatam yang namanya kitab. Ya. Karena baru belajar sekian, ada urusan ini, urusan itu, alasan ini, alasan itu, akhirnya baru dapat sekian, berhenti lagi. Nanti ada ustadz buka kitab lagi, pindah lagi, pindah lagi. Orang yang seperti ini biasanya ilmunya tidak matang. Kalau ilmunya tidak matang, ketika fitnah datang, gampang terombang-ambing oleh fitnah. Perhatikan orang-orang yang gampang terpengaruh fitnah. Biasanya ngajinya nggak matang. Kalau lagi ngaji serius-serius itu biasanya pada apa tadi? Ngantuk. Kalau sudah bahas masalah tahdir sana, tahdir sini baru melek. Itu biasanya orang-orang seperti itu kalau ada fitnah gampang banget terseret fitnah. Kenapa? Karena ilmunya tidak matang. Maka kalau ingin terhindar dari fitnah, ngajilah yang terarah. Ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Masih ada waktu sekitar berapa Bang Ahmad? Wah, jam anak kok beda sama jam antum? Iya Ustaz, ini 20-21. Ya, jadi silakan kalau ada yang mau tanya, ada waktu untuk bertanya. Monggo. Ya, ibu-ibu silakan kalau mau tanya dengan menulis. Bapak-bapak silakan kalau mau bertanya. Ya, inilah judul daripada ngaji tanpa arah yang tadi belum saya sampaikan, tapi tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau. Manfaat bagaimana sih tanpa arah itu sekarang sudah jelas ya. Jadi ini Ustaz, banyak kan maaf ini kalau nggak ada yang tanya, saya yang mau tanya Ustaz. Masalah takdir Ustaz ini. Takdir itu apakah harus didudukkan pada seseorang itu tentang kesalahannya? Pertama, takdir itu apa toh? Takdir itu makanan terbuat dari apa? Ya. Tahdzir itu adalah mengingatkan kesalahan. Memperingatkan apa? Kesalahan. Bagus atau tidak? Bagus.
tidak bagusnya itu kalau tahdzirnya nggak pakai norma. Nggak pakai norma. Norma niku napa? Aturan. Alias tahdzir serampangan. Saya pernah menulis sebuah artikel judulnya Upaya Menjaga Kemurnian Islam. Apa judulnya? Upaya Menjaga Kemurnian Islam. Judul lengkapnya Menyoal Tahdzir dan Norma-normanya. Cari mungkin ada di internet mungkin. Jadi tahdzir itu ada normanya, ada aturannya. Enggak asal. Ya. Misalnya, normanya itu benar-benar salah atau tidak. Ada sebagian orang mentahdzir sesuatu yang bukan kesalahan. Wong tidak salah kok dikatakan salah, itu kan repot. Cuma karena beda di dalam memahami sebuah nas. Dan masing-masing pemahaman itu ada ulamanya. Itu dijadikan sebagai bahan untuk mentahdzir. Ini artinya tahdzirnya nggak pakai norma. Norma yang lain contohnya tahdzir itu harus ikhlas. Tahdzir itu harus ikhlas. Ikhlas semata-mata untuk membela ajaran Islam, menjaga kemurniannya. Jangan sampai tahdzir itu kemasukan maksud-maksud udang di balik rempeyek. Karena merasa tersaingi. Akhirnya dijadikan tahdzir itu sebagai sarana untuk menjatuhkan siapa? Saingannya. Ini kan sudah gak ikhlas. Ya. Maka tahdzir itu sesuatu yang syar'i, cuman ada aturannya. Panjang itu pembahasannya. Nanti dilihat aja itu makalah judulnya apa tadi? Upaya menjaga kemurnian Islam, menyoal tahdzir dan norma-normanya. Ya, ada yang lain? Ini kalau nggak ada, nggak apa-apa loh. Ana malah seneng. Ibu-ibu? Ini ibu-ibu biasanya banyak. Ya, ada. Ya. Monggo. Ya, silakan, Ibu. Silakan sampaikan ke sini. Ya, oke. Tambah lagi, Bu. Masih satu ini. Apabila ada guru SMA menemukan siswanya ternyata belum bisa sholat, bagaimana solusi dalam membimbingnya? Apakah balik ke tauhid dulu atau langsung diajari sholat? Bagaimana juga untuk menyampaikan pada orang tuanya? Anda punya kewajiban untuk mengenalkan Allah dulu kepada siswa Anda. Sholat itu kan beribadah kepada Allah. Bagaimana dia akan mau beribadah kepada Allah kalau dia tidak kenal Allah? Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Berilmu sebelum berucap dan berbuat. Dan bukan berarti kemudian belajar mengenalkan Allah sampai setahun nggak diajari sholat-sholat. Bisa berjalan bersama itu bisa. Ajari dulu Allah ini siapa, kenapa kita harus beribadah kepada Allah. Orang itu biasanya malas beribadah karena dia tidak kenal siapa yang diibadahi. Tak kenal, maka tak sayang. Ya. Itu judul buku kami itu. Tak kenal maka tak sayang. Di situ kami mengkupas tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajibannya adalah mengenalkan Allah secara ringkas, sambil bertahap diajari cara sholat. Bagaimana menyampaikan kepada orang tuanya.
Dikumpulkan orang tuanya kalau bisa. Atau orang tua yang bersangkutan dipanggil, dijelaskan tentang tanggung jawab orang tua di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Menjadi orang tua itu tanggung jawabnya berat di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Apakah nanti kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah? Bagaimana dengan anak-anak yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan, apakah sudah dididik dengan baik? Itu kan nanti pertanggungjawabannya berat pada hari kiamat. Ya. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz orang yang meyakini bahwa agama yang dia lakukan sudah benar, padahal masih banyak yang keliru? Nah, ini tugas kita adalah menjelaskan kepada dia bahwa apa yang dia yakini benar itu belum tentu benar. Dan yang namanya meluruskan sesuatu yang sudah puluhan tahun dianut, gampang atau susah? Susah. Ya. Apalagi dia meyakini apa yang dia lakukan itu benar. Makanya dari sini kita mengetahui mengapa Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh setan daripada maksiat. Kenapa? Li'annal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena pelaku maksiat lebih mudah taubat daripada pelaku bid'ah. Kenapa lebih mudah pelaku maksiat taubat? Karena dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Sedangkan pelaku bid'ah biasanya meyakini apa yang dilakukan benar. Maka harus sabar untuk meluruskan sesuatu yang sudah terlanjur diyakini bertahun-tahun, padahal itu tidak benar. Ustadz minta nasihat di saat hati ini futur dalam menuntut ilmu. Kalau boleh diumpamakan, futur itu seperti HP yang baterainya lagi lowbat. Kalau jenengan punya HP, terus HP-nya lowbat, apa yang jenengan lakukan? Dicas, ya wis, udah ketemu jawabannya. Kalau lagi futur ngaji, obatnya apa? Ngaji. Kan aneh ada sebagian orang. Yuk ngaji yuk, ana lagi futur nih. Sudah futur gak ngaji. Yuk tambah futur. Ya. Ngaji. Ya. Walaupun terasa berat, walaupun nanti di situ ngantuk, gak apa-apa. Yang penting ngaji. Tolong jangan dipahami gak apa-apa ngantuk loh. Ini kondisi tertentu. Ya. Pokoknya yang penting berangkat aja dulu. Ngaji. Ya. Walaupun nanti mungkin di sana kurang fokus, yang penting ngaji dulu. Cari suasana untuk ngecas keimanan kita. Ya. Biiznillah, dengan izin Allah, usaha Anda itu akan mendapatkan berkah dari Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau berusaha akan diberi petunjuk sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lawan godaan syaitan tersebut, hadir perjuangan kita untuk melawan setan itu akan dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz mau bertanya, kriteria dalam memilih guru kan harus memiliki ilmu yang mumpuni, akhlak yang benar, akidah yang benar, punya kemampuan untuk menyampaikan ilmu. Terus bagaimana Ustadz caranya kita tahu bahwa guru tersebut punya kriteria itu? Sedangkan saya belum ngaji. Gimana tahunya? Pinter ini. Tanya. Caranya apa? Tanya. Tanya kepada yang sudah tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya dahulu para ulama kita biasa
memberikan rekomendasi. Kamu mau kalau belajar sana, itu namanya rekomendasi. Wa idzastansahaka fansah lahu. Kalau ada orang minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Saya ngajinya kepada siapa? Oh, menurut saya orang yang berilmu di sini adalah si fulan. Nah, kalau kita tanya juga tanyanya pilih-pilih. Ya, jangan tanya kepada bakul apa di sini? Apa itu yang hitam-hitam tadi apa namanya? Bukan, yang tadi buah itu apa namanya? Siwalan. Kecuali kalau bakul siwalannya ustad. Ya. Tanya ngaji kok sama orang asal nemu di pinggir jalan. Ngaji sama siapa? Ya, dia akan ngomong, yo yang lucu itu. Akhirnya kembali lagi kepada lucu-lucuan. Ya, silakan. Bagaimana menyikapi ketika kita sulit menerima nasihat untuk kita? Begitu nasihat itu buat orang lain, kita semangat. Ini berarti ada sesuatu yang bermasalah di hati kita. Ada sesuatu yang bermasalah di hati kita. Ada penyakit al-kibru. Apa al-kibru? Sombong. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Satu. Yang kedua, meremehkan orang lain. Sombong itu satu, menolak kebenaran. Sudah dinasehati, benar-benar kamu ini keliru. Nolak, ini namanya sombong. Bagaimana ngobatinya Ustadz? Ngobatinya banyak-banyak mohon kepada Allah supaya hatinya dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca, Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan hatiku. Jadi hati itu ada keburukan-keburukannya, ada penyakit-penyakitnya, ada kotoran-kotorannya. Kita mohon kepada Allah supaya kotoran itu dibersihkan. Makanya para sahabat dahulu berpesan. Ketika kita mendengar ayat Al-Quran yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Kalau ada ayat diawali dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Fa'ar'ihi sam'ak. Maka pasang telingamu tebal-tebal. Sesungguhnya engkau sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau ada nasihat, langsung fokuskan perhatian kepada nasihat tersebut. Jangan seperti sebagian orang. Kalau dapat nasihat itu, bukan digunakan untuk ngoreksi diri sendiri terlebih dahulu, tapi digunakan untuk ngoreksi orang lain. Contoh. Ustadz berbicara tentang hadis yang menceritakan tentang 3 orang yang masuk neraka pertama kali. Siapa? 1, orang yang belajar agama, baca Quran, rajin. Yang kedua, orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang berjihad. Ya. 3-tiganya masuk neraka karena masalah niat yang tidak ikhlas. Begitu dengar hadis itu, langsung, iya ya kemarin Pak Anu infak, ini calon penghuni neraka. Enggak ikhlas. Loh,
Kok langsung apa? Orang lain. Anda itu loh, kita ini loh, sudah ikhlas apa belum ketika infak? Kita ini loh, ngaji ini sudah ikhlas apa belum? Kok langsung digunakan itu sebagai senjata untuk menyerang orang lain? Kitanya ini dulu loh. Infaknya ikhlas apa tidak? Berjuangnya ikhlas atau tidak? Ngajinya ikhlas atau tidak? Jangan sampai kita seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata, tidak kelihatan, kuman di seberang lautan, kelihatan. Jangan seperti itu. Perhatikan baik-baik firman Allah dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Terus, wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Berarti kan ada prioritas. Siapa dulu? Kita dulu. Baru orang lain. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara mendakwai orang yang benci kepada dakwah sunnah? Karena orang itu sudah ngaji ke manhaj yang lain. Syekh Al-Albani rahimahullah. Menjelang wafatnya beliau menulis wasiat. Salah satu wasiat yang beliau tulis. Hendaklah semakin orang memusuhi dakwah sunnah, hendaklah kita semakin lembut kepada dia. Apa? Semakin orang memusuhi dakwah sunnah, semakin kita lembut kepada dia. Realitanya nasihat beliau diamalkan tidak? Tidak. Semakin keras orang, kita juga semakin keras. Ayo, atos-atosan. Dikira aku nggak bisa apa? Keliru. Kenapa kok beliau sampaikan nasihat itu? Karena kata beliau, dakwah ini berat. Dakwah sunnah ini sesuatu yang berat. Karena bobotnya berat. Beratnya di mana? Beratnya dakwah sunnah itu meluruskan sesuatu yang tidak lurus. Yang menyimpang itu ditarik supaya lurus. Kira-kira kalau orang menyimpang diluruskan itu, gitu atau gimana? Akan melawan. Kata beliau, sesuatu yang berat ini jangan ditambah berat dengan cara yang tidak baik di dalam menyampaikan dakwah. Dakwahnya sendiri sudah berat. Cara menyampaikannya tidak baik, berarti berat plus berat. Akan semakin sulit diterima. Kalau memang kontennya dakwah, konten dakwahnya berat, sampaikan dengan cara yang ringan. Cara yang ringan itu bagaimana? Cara yang hikmah, yang halus, yang lembut, yang santun. Supaya yang berat itu agak berkurang beratnya, mudah diterima. Kalau ada orang semakin benci, semakin baiki dia. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Berarti kalau antum itu diperenguti, tahu diperenguti? Tahu merengut antum? Dicemberutin sama orang lain. Apa yang antum lakukan? Senyum sama dia. B. Gampang atau susah? Apa susah? Susah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Disakiti habis-habisan sama orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Begitu Fathu Makkah. Disebutkan dalam sebuah riwayat sejarah, Nabi SAW katakan kepada orang-orang yang dahulu menyakiti, bahkan berusaha membunuh
Menyuruh beliau, apa kata Rasul? Ilhabu fa antumut tulaqa. Monggo, semuanya sudah bebas. Aku tidak akan balas perilaku buruk kalian. Ini Rasulullah. Manusia yang berjiwa besar. Apa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah menugaskan untuk tetap di rumahnya seorang sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kenapa? Nabi sama Abu Bakar hijrah ditinggalkan siapa? Ali. Buat apa? Bagus. Salah satu tugasnya Ali adalah mengembalikan amanah. Amanahnya siapa? Amanahnya orang-orang yang setiap hari mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia yang berjiwa besar. Bisa enggak Rasulullah SAW? Wah, mumpung ini hijrah, amanah ini semuanya tak bawa. Cari alasan bisa enggak? Bisa. Ini kan kita lagi bangun masyarakat baru, butuh dana. Kita bawa aja ini. Toh juga mereka merampas harta sahabat yang pada hijrah. Ditinggal di sana, buat gantenilah, impas. Tapi itu tidak dilakukan sedikit pun oleh Nabi SAW. Malam itu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, mereka menyusun siasat bagaimana bisa membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Malam itu juga Nabi kita SAW katakan kepada Ali bin Abi Thalib, ini titipannya si A, kembalikan sekian. Ini titipannya si B, kembalikan sekian. Ini titipannya si C. Malam itu juga mereka bersiasat, merancang untuk membunuh Nabi. Di saat yang sama Nabi berjibaku menjelaskan kepada Ali, ini titipannya si fulan kembalikan. Balas keburukan dengan kebaikan. Dan efeknya dahsyat itu. Dalam ayat lain, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kalau kita balas keburukan